ini lagi banyak yang ngehujat gue nih kayak gitu kan. Dibenci sama orang gimana, kan gue entertainer, gue selebriti, gue harusnya whatever bla 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 kayak gitu kan. Tapi yet at the same time, karena gue delete Instagram gue dari handphone gue, dan tolong dong klarifikasi soal itu. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang saat momen yang paling gue nangis banget adalah ketika gue ngeliat sebuah video YouTube, ada seseorang yang bilang, oh, ini Daniel nih, kalau misalnya ketemu gue gampar nih orang gini nih segala. Itu gue marah banget. Karena gue lihat bro, ketika lu lagi dihujat, lu klarifikasi langsung di post berikutnya. Awal-awal gue bikin itu, gue klarifikasi, bakal gue nge-troll. Di akun-akun yang ngehujat gue langsung komennya gue bales-balesin. Spirit dari patung-patung tersebut attack gue. Hey, kok duduk sini bentar? Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lo masih belum menemukan tempat aman di mana lo bisa menjadi diri lo sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! Oke Neil, di episode kedua kali di dalam Safe Space ini, kalau yang pertama kita udah ngobrol-ngobrol dikit kan, cerita Daniel yang anget-anget, gue pengen langsung aja masuk yang panasan dikit. Kita berdua Neil, gue kemarin baru ngobrol sama seseorang dan dia mengategorikan kita berdua itu adalah dalam konteks iman ya. Kita ini gimana ya gue menjelaskannya? Safe space. Gue sering safe space. Enggak, orang tuh ngomongnya kayak, oh berarti cara kalau gue menjelaskan iman gue, bahwa gue secara agama tertulis di KTP itu Kristen. Tapi kalau gue bilang, mungkin again Pastor Yeri kemarin tuh pendeta Yeri Patinasarani yang sama kiblatnya sama kayak gue cara pikirnya. Dia bilang dia dan gue setuju banget. Dia Kristen, tapi iman dia bukan kepada agama Kristen. Bahkan kalau dia nggak dipanggil Kristen nggak apa-apa katanya. Iman gue kepada seseorang yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan tadinya awal-awal pada saat dia baru mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya karena dia salib, jadi servernya otomatis ke salib nih. Tapi ternyata pada saat semakin dia masuk ke server itu, ke agama yang namanya Kristen itu, semakin dia menemukan bahwa seringkali Tuhan malah tidak di dalam agama itu, malah ada di luar agama. Dan dari sana pada saat dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, gue kayak, gila itu bener banget, itu yang gue rasakan. Makanya kalau gue ngobrol ke orang-orang, stance gue, cara pikir gue tentang iman, agama dan lain-lain, gue sering dibilang sesat, gue sering dibilang lu murtad lah dari sebagai orang Kristen dan lain-lain. Tapi gue juga sering dibilang, oh lu kayak Daniel ya. Oh serius loh? Cara pikirnya ya dua orang udah bilang gitu. Oh berarti lu kayak Daniel ya. Oh berarti yang lu suka message lu itu mirip seperti Daniel ya. Gue kayak oh iya mungkin bener juga. Lu kan orang yang nggak terlalu jauh dari kata hujatan dan sesatan. Really? Dan I think so. Mari kita bicarakan. Sempet kan ada momen-momen di mana gue, you know what, Tuhan tuh baik banget ya, bener-bener. Jadi 2 tahun yang lalu, satu tahun yang lalu ya, 1,5 tahun yang lalu, Tuhan tuh bilang sama gue kayak, di hati gue, untuk pantang sama puasa kali ini, 40 hari pantang sama puasa sebelum menuju Paskah, delete Instagram lo, kayak gitu. Jadi gue delete Instagram gue. Gue punya asisten yang gue kasih passwordnya semuanya, dan asisten gue ini yang upload. Oke. Gitu. Dia yang upload, pokoknya gue tinggal pakai handphone gue. Jadi gue tinggal transfer filenya ke dia, dan habis itu dia tinggal upload aja. Nah, dan itu kebablasan bro, bukan 40 hari 40 malam aja. Sampai hari ini di handphone gue nggak ada Instagram. Nah, jadi bener-bener kefilter banget semuanya. Semua yang hujatan-hujatan, komentar-komentar, netizen dan lain-lain,
itu kayak nggak kena di gue aja, karena dunia gue udah nggak di situ gitu, ngerti gak lo? Yes, kalau misalnya gue masih menaruh Instagram di atas altar kehidupan gue, ya iyalah, gue akan insecure banget. Aduh, nanti kalau misalnya gue kehilangan follower gimana? Aduh, kalau misalnya nanti gue dibenci sama orang gimana? Kan gue entertainer, gue selebriti, gue harusnya whatever bla 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 kayak gitu kan. Tapi yet at the same time, karena gue delete Instagram gue dari handphone gue dan yang ngurusin semua admin, hidup gue udah bukan di situ lagi. Lu mau ngomong apa aja sama gue di Instagram, terserah lu, cause I'm no longer there. I am living in my real life, you know, not in my Instagram life anymore. You know what I mean? Cara hidup yang sangat-sangat enak, nggak ada beban, nggak ada stres. Gak ada beban sama sekali. Right. Gue, of course, gue bilang sama asisten gue gitu, karena dia in charge Instagram gue. Tolong dong kalau misalnya mau posting, tolong make sure engagementnya juga tetap dijaga, likes-nya juga tetap dijaga. Tapi itu KPI-nya dia, bukan KPI gue lagi. Iya, right. So really, I don't know. Lu ya udahlah nggak apa-apa. Maksudnya silakan lu mau menghujat gue, lu mau ini, it's okay. But I will bless you anyway. Oke. Tapi lu inget dong season Daniel Mualaf. Ya, inget. Right. I mean, gue pribadi, gue kan juga banyak beberapa season, kalau bilangnya blunder ya, main sosial media, coba ini coba itu, terus ngeblunder, orang bilang gue sesat dan lain-lain, orang menghujat, dan seringnya itu yang menghujat itu bukan dari agama server seberang, tapi dari server sendiri gitu kan. Dan itu ngasih pressure waktu itu, beban kepada gua, kepada Karen, kepada pernikahan kita. Ya mungkin kita harusnya belajar dari lu sih dari waktu itu ya, udah nggak usah diliatin. Tapi momen-momen seperti itu rasanya kayak gimana sih kalau between you and Viola? I mean Viola masih main, paling nggak kan pasti tim lu ngasih tahu dan lain-lain. How do you? What is it? Admin gue kena COVID saat itu. Tapi tunggu, lu tahu dong momen itu. Kan Tahu. kayak harus klarifikasi and this and that. Tapi what's going on in your mind? Lebih gila lagi, admin gue kena COVID saat itu, lucu banget deh. Dia yang kayak, gue kena COVID, what did I just do? Kenapa engagementnya naik banget kan? Dan engagementnya isinya semua hujatan gitu. What did I do? Dia lagi kena COVID, dia yang stres sendiri gitu di rumah. So cute. Nah, but anyway, saat itu gue seperti biasa, kayak apapun yang terjadi di dunia ini, gue tetap menyembah Tuhan. Ketika gue lagi ada di sebuah ruangan gue pasang musik gitu ya di YouTube gitu, judulnya Soaking with the Holy Spirit. Gue tahu tuh, gue pernah gitu kan. Habis itu gue doa, gue benar-benar kayak fokus sama Tuhan, kayak Tuhan ini lagi banyak yang ngehujat gue nih, kayak gitu kan. What should I do? Gue tanya direction dan lain-lain. Habis itu gue ngeliat ke CTV gue. Di situ ditulis ada ayat gede gitu, Exodus 14:14. The Lord will fight for you. Wow. All you need to do is be silent. Dan gue langsung tahu jawabannya. Ya udah, I'll just be quiet. Okay. You fight for me. And dan itu dia sampai hari ini gue menolak untuk memberikan klarifikasi. Oh, jadi lu gak bergeming sama sekali? Enggak, jadi kalau misalnya Daniel tolong dong klarifikasi soal itu, jawabannya apa? Jawabannya adalah gue menolak. Oh oke, terima kasih. Kan gue jawab tuh barusan. So because ketika Tuhan udah kasih tahu gue waktunya tepat untuk klarifikasi, dan I will do it. Cuman sampai hari ini belum ada apa ya, gue belum disuruh lah untuk ngelakuin hal tersebut. So why do I need to it feels like a command actually. Dan you know what, being quiet, being silent di dunia yang penuh dengan noise, di dunia yang penuh dengan klarifikasi, ternyata nggak semudah yang gue bayangin. Oh, maksudnya gimana? Dimana semua orang itu ketika lagi diserang mereka klarifikasi, ketika mereka diserang mereka membela dirinya sendiri. Dan abis itu ketika mereka membela dirinya sendiri,
ternyata likes-nya jadi banyak banget, engagement-nya juga bagus banget, follower-nya nambah dan lain-lain. Ternyata gak mudah untuk be silent, Betul. be still. Gak mudah. Jadi setiap kali gue merasakan kayak wait, enggak dong, gue nggak bisa nih kalau misalnya gue dibilangin kayak gini, gue pengen ngomong sesuatu, kayak gitu kan. Bener, membela diri sendiri. Akhirnya gue balik lagi ke ruangan gue, dan akhirnya gue menyembah Tuhan lagi, gue doa lagi, gue nyanyi lagi, dan gue benar-benar berdoa, gue nangis, gue yang saat momen yang paling gue nangis banget adalah ketika gue ngeliat sebuah video YouTube ya, bukan Instagram, YouTube, ada seseorang yang bilang, oh, ini Daniel nih kalau misalnya ketemu gue gampar nih orang gini segala. Itu gue marah banget, kayak lu sotoy banget sih lo, kayak gue marah banget di situ. Dan akhirnya gue menyembah lagi, gue dengan kemarahan gue. Dan habis itu kayak gue ngerasain impresi di hati gue, Tuhan ngomong, Neil, tolong dong berkatin orang tersebut. What do you mean? Ya berkatin dia aja. Mulai ucapkan berkat ke orang yang pengen gampar lu barusan. Gue yang kayak, wah, itu gue nangis karena gue nggak ikhlas. tapi yet gue ucapin berkat, gue berkatin dia, gue berkatin keluarganya, gue berkatin anak-anaknya, gue berdoa supaya dia sukses, gue berdoa supaya dia bisa merasakan cinta Tuhan, gue doain semua berkat-berkat yang gue kepikiran di hati gue saat itu, dan di situ kayak ada sesuatu yang lepas sih, ada sesuatu yang lepas, dan be silent, it's so not easy, and yet gue bersyukur banget, gue merasakan apa yang Yesus rasakan ketika sebelum dia disalib. You know that opportunity, kayak kesempatan tersebut, gak semua orang bisa ngerasain dan gak semua orang bisa dapetin gitu. Ketika Yesus diolok-olok, abis itu diludahin di banyak orang yang kayak, ya katanya anak Tuhan, masa nggak bisa nyelamatin diri sendiri gitu kan. Ya katanya bla 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 bla, banyak banget, tapi dia diem, seperti domba yang mau dikorbankan. Jadi sampai ditanya sama Pontius Pilatus saja, dia juga tetap memilih untuk diam. Kayak gitu. Sama pemuka agama saat itu, Farisi dan juga Saduki, dia tetap memilih untuk diam. Dan ternyata itu gak gampang. Ternyata gak gampang. And yet, what I am so grateful about, gue bisa merasakan itu juga, walaupun untungnya gak pakai dicambuk sama diludahin gitu ya. Wow, gue juga, gue suka yang lo bilang, emang bener banget, untuk gak membela diri itu paling susah. Karena gue lihat bro, ketika lu lagi dihujat, lu klarifikasi langsung di post berikutnya. Awal-awal gue bikin itu, gue klarifikasi, bakal gue nge-troll. Di account-account yang ngehujat gue langsung komennya gue bales-balesin. Sampai satu kali sama kayak lo, gue kayak, kayaknya gak gini deh caranya. Karena kayak apa ya? Karena itu dari hati yang penuh dengan kemarahan, dan akhirnya itu pride sih. Dengan kayak kesel, dengan mau yuk sinilah gitu kan, secara gue lebih tahu dari lo, tapi tangan gue bisa nabok lo, sini lo, bangke lo sih. dengan sopan. Lo perlu pelepasan dari perlu ini, makanya gue bikin space ini. Lo udah maafin. Tapi gue udah bertobat seperti lu nih, gue udah bertobat. Lanjut. Tapi kita boleh press in ke momen itu nggak? Gue nggak tahu itu momennya dua. Kenapa tadi orang itu marah banget? Sorry, gue pengen make sure karena yang momen gue cuma di otak gue kan ngikutin lo, follow lo, ada dua momen doang nih. Apakah itu sama atau beda tuh? Satu kali yang kayak momen mualaf-mualafan, satu kali yang patung-patungan tuh. Itu dua momen, satu beda. Itu kayak satu minggu in the same week lah ya. Itu pokoknya jadi one big thing. Now, as my thoughts about the. What's the thought process? What's the thought process? Yang satu mungkin kayak gue nggak terlalu ini, tapi yang satu yang gue sempat penasaran dan gue belum pernah nanya ke lu juga, the whole patung thing. Gue not worried about teologi atau apa dalamnya, tapi kayak
what's going on? Apa yang lu pikirkan? Apakah itu seperti gue? Kadang kan gue dicap sesat itu beberapa tuh memang gue blunder, salah sebut lah, gue salah maksud lah. Beberapa lagi memang gue terlalu bikin post yang humor dicampur agama, jadinya nggak bagus gitu kan. Beberapa lagi mungkin gue niatnya baik, tapi karena salah dibaca, salah dimengerti gitu. So what was it? Apa yang ada di pikiran lo gitu? Oh, it's just an attack. it's an attack, udah pastilah. And no matter kayak gue, Did you say it was a blunder on your part? No. It was. Itu dari that's what you feel, yang lu percaya. Itu udah jelas banget. Gue tegas banget. Gue bilang untuk pengikut Yesus, kalau misalnya untuk pengikut Yesus ada unclean spirit di patung yang lu sembah. Oke. And gue sampai hari ini juga gue masih firm on that. stand firm. Sama kayak gue juga yang dihujat ya, stand firm memang itu yang kita. Gitu. Jadi maksud gue, dan of course spirit dari patung-patung tersebut attack gue. Lu sebelum ngomong itu ya, Neil, lu kan KTP lu apa gue tanya? Katolik kan? Katolik gitu kan. Lu tahu repercussion dari kata-kata itu dari sebelumnya. Kayak what's going on? Maksudnya kalau gini, orang kan bilang kayak, oh lu kan public persona, lu nih kayak mau pelayanan di dunia digital. Ya jangan bikin ribut lah. Itu yang orang ngomong ke gue sering kali. Udah lu gak usah bahas perpuluhan. Nanti orang marah ribut, lu gak usah bilang ruangan-ruangan. Kayak udah lu ngomong yang apa ya, yang berkat-berkat aja. Di episode berikutnya lu diem banget soal perpuluhan. Iya, gue dihujat abis. Itu baru 2 bulan. Gue baru lupa gue. Lu gak tahu? Oh iya, lu gak main Instagram juga? Enggak, di Instagram sama TikTok juga gue gak main. Ih, gue dihujat abis-abisan. Gue lupa. Gara gue bilang perempuan tuh gak perlu. Iya, sorry ya. Gak apa-apa. Ini masuk terus, ini gak usah di-cut. Tapi gak apa-apa. Sorry ya. Gue respect lo mamon banget soalnya. Iya, makanya gue bilang gue gak diberkati. Makanya gue belum punya rumah apartemen 2 kayak lu. Kok cuma 2? Wow. Yang udah perpuluhan. Oke, bukan karena itu. Oke, katanya main cantik aja biar lu menjadi berkat untuk semua orang. Tapi lu tahu kan kalau lu ngeluarin statement itu, beberapa orang terutama mungkin yang memang kayak saudara kita semua, teman-teman yang Katolik, mungkin beberapa bisa merasa marah, sakit hati, and everything. Sebelumnya, what were you thinking? Gue, again, ini bukan untuk orang Katolik actually. Ini untuk penyembah patung dan bilang ikut Yesus gitu. Maksud gue, kadang-kadang ada juga orang-orang Kristen pun juga masih nyembah patung gara-gara nenek moyangnya mereka menyembah patung, you know? Yeah. Like personally, again, maksud gue bukan specifically hanya satu agama, dan gue juga nggak ngerasa pokoknya lu kalau misalnya pengikut Yesus dan lu nyembah patung, something is wrong. Ada unclean spirit gitu di patung tersebut. Misalnya gue nyembah termos ini. Yeah. Gue nyembah ini ya. Gue nyembah termos ini. Ya akan ada spiritnya di sini gitu. Karena ini gue sembah gitu. Akan ada spiritnya. Ketika ada orang yang ngebakar termos ini, gue bakal marah banget. Dan gue mungkin bisa ngebunuh orang. Karena gue sembah gitu. You know, dan apakah ketika gue ngebunuh orang gara-gara dia ngancurin termos ini, itu spirit dari Tuhan? No. That's the unclean spirit yang ada di termos ini yang menyuruh gue untuk ngebunuh orang tersebut. So, gue juga bingung kenapa Katolik pada marah gitu. Karena semua patung-patung yang ada di gereja Katolik itu gunanya untuk dikenang atau mengingatkan. Bukan disembah. Jadi kalau misalnya lu marah sama gue, berarti udah confirm and fix lu penyembah patung. Kalau misalnya lu marah ya, kalau misalnya lu marah ya. Tapi kalau misalnya lu bukan part dari orang-orang yang marah, ya it's good. Berarti lu cuma bilang,
ya udahlah, Betul. bukan gue itu. Karena definitely nggak semua, sebagian kecil doang yang marah, tapi Ya. suaranya paling besar gitu kan biasanya. I don't know. Oke, I don't oke. even check my Instagram. Oke, I understand what you mean, jelas banget. Sama kayak duit dan mamon lah, gitu kan. Kenapa tuh? Uang yang tadi yang di episode sebelumnya lu pernah bilang tuh, uang kalau misalnya itu kan alat. Selama lu nggak menyembah uang, lu nggak menaruh dia di prioritas nomor 1 ya, uang itu ya uang, nggak ada rohnya, nggak ada nothing's wrong, right? Punya banyak duit nggak masalah, selama lu taruh itu di bawah Tuhan, prioritasnya di bawah keluarga, Di bawah bantal lo. di bawah ini. Nah kalau di bawah bantal, nah itu gue nggak tahu gitu kan. Disitulah kita bilang, ada orang yang bilang, oh itu ada spiritnya, ada roh mamon karena dia menguasai kita. Oke, that makes super sense. Gue penasaran, what's your thoughts on religion, agama? Agama. Iya, karena lu kan kalau zaman sekarang kan ada yang namanya gender fluidity nih. Lu kayaknya lumayan religion fluidity kan. Susah didefinisikan gitu. Background kecil Katolik. Kalau sekarang sebut-sebut Tuhan Yesusnya kedengerannya dari Kristen. Sekarang gereja juga ke gereja Kristen. Non-denominational, tapi kalau dimasukin ke server Kristen. Oh ya? I think so. Oh, gue pergi ke non-denominational karena gue pikir dia bukan Kristen. Bukan, non-denominational itu adalah jadi tidak didefinisikan tapi masih di bawah Kristen. Selama ini gue salah ke gereja. Religion fluid, mau ganti abis ini. Gue ke tempat lain lagi ya. Tapi itu yang udah paling gereja lu yang gue pernah datang juga dan luar biasa banget, itu yang udah yang paling tidak doktrin-doktrin, iya paling non lah, paling fluid, non binary lah gitu kan kalau soal religion. Tapi juga sering bergaul, menginterview, cukup dekat dengan tokoh-tokoh agama Muslim, Buddha, Hindu. What's your thoughts when it comes to iman dan agama? Tuhan Yesus, server mana, seperti apa? Gue dari dulu penasaran. Kayaknya kita sempat ngobrol ini juga ya di Danau Tentang Kamu ya. Karena gue ngerasa Yesus tuh nggak pernah punya agama dan Tuhan juga tidak punya agama. Jadi gue ngerasa agama itu benar-benar man-made gitu, ciptaan manusia gitu kan. Agama itu hanya sebuah ritual yang dinamai oleh manusia gitu. Jadi ritual dalam arti, gue merasakan cintanya Tuhan. Karena cinta Tuhan tersebut, gue pengen ngelakuin sesuatu untuk Tuhan. Dan gue melakukan ritualnya. Ritual itu agama. Kayak gitu. Ya. Bagaimana cara lu mengekspresikan syukur dan terima kasih lu kepada Tuhan melalui gaya hidup lu, melalui ritual lu. Bahkan, I think Paulus di awal-awal, dia juga bukan seorang Kristen, tapi dia adalah pengikut dari The Way. Ya kan? So Kristen itu juga sebuah derogatorism, ejekan ya. Sebuah ejekan untuk orang-orang pengikut Yesus saat itu di Antioch. Jadi I think at that time, gak tau ya, gue ngerasa kayak it's not a religion but it's a lifestyle gitu. Nah, sayangnya sekarang ini agama itu dikaitkan dengan identitas. Identitas diri lo kayak gitu. Sayangnya seperti itu gitu. Jadi itu yang menurut gue agak misleading, sehingga ketika itu diidentitaskan kepada who you are, bukan who you follow, akhirnya lu jadi bener-bener mati-matian. Ketika agama itu disakiti, itu artinya lu yang sakit. Berarti Tuhan lu yang sakit. Berarti artinya gue akan membela, kayak apa yang Rage Against the Machine bilang gitu. In the name of, gitu kan. Jadi and it's sad to see. Benar-benar sedih banget ngelihat bagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk menyebarkan kasih, menyebarkan cinta, tapi diorganisasikan oleh Konstantin, I forgot, Konstantin kedua atau something gitu kan. Jadi di organize religion. Di konferensi
Nicea, Nicea, ya pokoknya gitu dah. Nicea kayak gitu kan. Sehingga the organized religion akhirnya kayak mendapatkan license untuk mulai ngebunuh-bunuhin orang in the name of religion. Dan itu sedih banget gitu. And I'm sure Tuhan Yesus nggak pernah mengucapkan hal tersebut dan nggak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan lebih sedihnya lagi mereka sendiri juga udah mulai sempat saat itu ngebunuhin orang Yahudi juga gitu. Which is like, wait, bukannya Yesus kan bukan Yahudi gitu kan. It's just sad apa yang agama bisa lakukan ke seseorang gitu. Iya, atau apa yang dilakukan kepada orang dalam nama agama ya. That's good. Yeah. Right. Jadi sekarang ini emang bener sih, lu sama gue mungkin kita sama, gue nggak, no, I'm not a non-binary atau I'm not fluid gitu or whatever. Udah jelas banget gue adalah pengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat gue. You know, that's itu udah jelas banget gitu. People can feel it, people can see it, but I don't talk about it. I show it. I love that. Gue nggak usah ngomongin, tapi gue tunjukkan. Ya, karena gue ngobrol dengan kepala agama. I think saat itu Yesus juga ngomong dengan kepala agama. You know, Yesus juga ngomong sama tax collector, sama prostitute dan gue sendiri juga hang out sama mereka gitu. Well, I don't know, gue belum ketemu si prostitute di circle gue. Tapi maksudnya sekarang ini mungkin kayak kalau tax collector misalnya corruptors, orang-orang yang kita tahu banget dia koruptor, tapi dan dibenci banget sama semua orang. Ada nggak sih orang yang pengikut Yesus yang minister ke dia kayak gitu, atau malah dia bakal takut diomongin sama orang lain karena terlalu dekat sama si koruptor ini. You know what I mean? Prostitut di zaman ini mungkin gue percaya banget kalau misalnya di zaman itu, apalagi Paulus juga sempat bilang bahwa ada yang namanya female prostitute dan male prostitute. Jadi the LGBTQI++ dan lain-lain gitu ya, menurut gue that's the people yang Yesus pun juga akan hang out with, right? So jangan dijauhin gitu, and that's what I'm doing juga gitu. Dan mungkin banyak hal yang gak gue pencitraan di sosial media, and yet I do it, and gue udah bersyukur banget kalau Tuhan tahu. Gini, lu bisa dibilang seorang pengikut Yesus yang luar biasa bukan dari cara bagaimana lu mencintai Yesus, tapi dari bagaimana cara lu mencintai Judas. Wait. Karena of course kalau misalnya ada korbannya, yes, kita mencintai korbannya, we do everything untuk meminister ke korbannya tersebut. Tapi Judasnya, si penjahatnya, si yang dibenci sama semua orang, the mass market, cancel culture, dia di cancel, dia diolok-olok sama netizen, dia dihancur-hancurin banget. Lo baru bisa dibilang sebagai pengikut Yesus yang luar biasa ketika lo mulai minister ke si Judas ini. Gitu. Karena semua orang bisa ngikutin Yesus, of course. He is perfect, he is amazing. Tapi Yesus pun juga memilih untuk membasuh kaki Yudas Iskariot gitu. Yesus pun juga tetap memilih untuk mencintai Yudas, dan Yesus pun juga mati untuk Yudas. Buat teman-teman yang mungkin gak familiar dengan Yesus dan Yudas. Yudas itu salah satu muridnya Tuhan Yesus yang berkhianat. Jadi mungkin di sepanjang iman Kristiani, di sepanjang cerita Alkitab, mungkin tidak ada karakter yang patut dibenci lebih daripada Yudas gitu kan, karena dia adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Yesus tapi mengkhianati dia sampai membunuh dia. Ibarat kata dia adalah alasan kenapa Tuhan kita dibunuh gitu kan. Tapi padahal sebenarnya itu Tuhan menyerahkan nyawanya kan. Makanya tadi pada saat Daniel bilang, wait, itu harus diproses. Bagaimana lu menunjukkan lu pengikut Yesus bukan dari bagaimana lu mencintai Yesus tapi mencintai Judas. Gila, itu dalam banget, itu susah banget. Ibarat kata kalau hari ini gua
akan terlihat sebagai pengikut Yesus bukan kalau gue mencintai Tuhan Yesus atau orang Kristen atau orang di gereja, tapi bagaimana gue mengikuti mencintai orang yang di luar agama, yang di agama seberang, di agama yang paling jauh dari agama gue, di agama yang paling sering bertengkai dan bermusuhan dengan agama gue, dengan orang-orang yang cara hidupnya paling berbeda dengan gue, orang-orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam lingkungan gue, tidak percaya apa yang gue percaya, tidak berpikir, berpakaian dan berkata-kata seperti gue. I don't think that's the point though. I think let's say Sambo. Okay. Anyone minister to Sambo? Right. He is like the most hated person. Tapi any of the Jesus follower minister to Sambo, I hope there is one. Wow. Bagaimana Sambo itu bisa mempunyai encounter dengan Tuhan Yesus kalau misalnya followernya Yesus tuh nggak ada satupun yang minister ke dia, gitu. Okay. And of course, you know the siapapun ya, gue kepikiran beberapa nama. I don't wanna label names lah kayak gitu. Tapi maksud gue berharap banget dan gue berdoa banget sih gitu. Kalau misalnya gue punya aksesnya, mungkin gue pengen coba minister and talk to him, listen to him, just listen to him, you know, like you know, and love him. Itu yang paling susah, love him, gitu. Itu susah banget. Of course, lu bakal minister ke orang-orang yang victim dan lain-lain. Itu udah pasti, yes, you should. You know, as a good follower of Jesus, you should. Yeah. Tapi yang lu benci, you wanna go to the next level. Itu sih next level banget sih. Yang semua orang benci. Yang semua orang benci, dan karena Tuhan juga tetap mencintai dia. Iya. Tuhan pengen reach out ke dia. Tuhan menciptakan dia for a purpose. Tuhan menyayangi dia dan Tuhan pengen memperlihatkan cintanya Tuhan ke orang tersebut. Ya, tapi melalui siapa? Ya harus melalui dari si pengikut Yesus ini. Tapi lu setuju gak sih, Nil, bahwa masalah kita hari ini adalah semua orang ngomongin agamanya, tapi gak ada yang mau melakukan. We all talk about our faith. Okay. Kita ngomongin agama gue yang benar, terus orang dari agama seberang ngomongin agamanya, dan kita kayak berdebat aja, ngomong aja. Tapi kan tadi lu bilang, gue gak ngomongin, tapi gue menghidupin. Gue membayangkan di dunia ini kalau kita semua gak ngomongin apa yang kita percaya, tapi kita melakukan apa yang kita percaya, I mean, semua agama harusnya mengajarkan kebaikan kan? Kalau semua orang ngakuin aja, I think hidup udah bakal jauh lebih berubah. Well, gue sekarang ini mempunyai sebuah keyakinan sendiri ya, tentang ngomongin soal perdebatan gitu. Kayak gue emang sampai hari ini gue nggak pernah debat agama. Well, sebisa mungkin, walaupun kadang-kadang ada momen-momen yang udah mulai tapi habis itu gue ngerem, tahan gitu, dan kayak udahlah, what's the point gitu. Nggak, ketika kita berdebat gitu, orang miskin nggak ada yang ngasih makan juga. Ketika kita berdebat, anak-anak yatim piatu masih ditelantarkan. Ketika kita berdebat, orang-orang yang dipenjara karena ketidakadilan masih ada di penjara gitu. So no point. Perdebatan itu tidak memberikan hidup ke siapa-siapa gitu. Jadi I think sekarang ini ya yang lu bilang gitu ya, kayak I think stop talking about it. Just flip and do it, man. Which is so much harder. Right. Do it, man. Like just do the freaking thing gitu. Yeah. That's awesome. Well, Neil, I hope lucu untuk lu ngomong just do it, tapi setiap hari pekerjaan lu ngomong. Di podcast juga ngomong, and lu berdampak bukan cuma di what you do, but di what you say as well. I wish you all the best, and thank you again. Guys, if you guys love it, jangan lupa subscribe, share, itu dia, like, comment, just engage. Yes, biar podcast ini sesukses. Amin. Brian Mananta Network. Amin. No. I would love that to happen. Really, I would love that to happen. Gue berharap banget Safe Space akan dapat 100,000 subscribers. Abis itu bakal dapat 1 juta subscribers. Gue berharap banget it will happen. Karena gue bisa lihat your heart for this, and gue berharap banget it will happen to you. Thank you so much, Neil. Jadi
make sure you subscribe. Love you. Yeah. Alright, love you bro. Alright, bye. See you in the next one.